Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawami samawati wal aradi. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini ya, teman-teman. Hari Selasa tanggal 7 Juli ya, 2026. 7 Juli 2026. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis Zoom ya, teman-teman. Setelah tadi malam itu ada kesalahan teknis ya. Kesalahan teknis, jadi tadi malam kita nggak sempat belajar ya, karena salah pilih paket langganan Google One. Ya. Tadi malam Ana dibantu sama salah satu teman Suni juga ya, teman-teman. Dia bantuin Ana, dan dia menemukan satu kekurangan lah dari apa yang tadi malam itu ya. Padahal kalau menurut Ana pribadi, teman-teman, itu Ana lebih prefer ya, Ana lebih suka kita live pakai Google Meet ya daripada Zoom, teman-teman. Ya, akan tetapi karena bukan tadi malam ya, teman-teman ya, Ana beli langganan itu tanggal 28 Juni, teman-teman. 28 Juni 2026, Ana tuh langganan yang 400 giga. Sedangkan yang bisa untuk kita Google Meet, ya, Google Meet dengan direkam, itu pembeliannya harus yang 2 tera, teman-teman. Dan you know what? Harga yang 2 tera itu, harga pertamanya, harga promonya itu 80.000, kemudian setelahnya itu 160. Dan ya program kita ini gratis ya, teman-teman ya. Jadi Ana nggak mewajibkan kalian bayar. Ya. Jadinya kan kalau misalkan Ana tetap paksakan, ya Ana nggak dapat income-nya, teman-teman. Ya, Ana hanya spend saja tanpa dapat income. Ya ini eh, ini Ana kurang mau ya, teman-teman ya. Jadinya ya nggak apa-apa, kita kembali pakai Zoom aja ya, teman-teman ya. Kembali pakai Zoom. Nah, karena ya Zoom ini Masya Allah ya, teman-teman ya, kita bisa beli akun dari luar ya. Kan Zoom ini kan dia tuh ada paketannya juga, teman-teman. Paketan yang ada khusus di Zoom-nya, dan ada paketan yang ada di luar Zoom-nya, teman-teman. Nah, kalau Google ya, kalau Google One atau Google Meet itu nggak ada paket dari luar Google tuh nggak ada. Ana cek di Shopee nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Sekalipun ada, itu harganya 2 juta, teman-teman. Nah, anak yang pas waktu itu ketemu paket Google Drive apa ya gitu ya. Pokoknya itu sudah satu paket 2 juta. 160.000 aja, anak nggak ada kan, apalagi 2 juta gitu. Nah ya, itu salah satu intermezzo ya, kita intermezzo dulu, dan kita langsung ke pembahasan syarah Qawaidul Arba part 5 ya. Yang mana tema pembahasan kita hari ini adalah bahaya syirik dan kaidah pertama. Jadi kita sudah masuk ke dalam kaidahnya ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 4 kemarin, kita telah membahas tentang makna dan hakikat tauhid dan syirik. Kemudian di pembahasan ini ya, pembahasan yang kelima, kita akan membahas 4 hal.
Pertama, pembagian syirik. Yang kedua, bahaya syirik. Yang ketiga, cara terhindar dari syirik. Yang keempat, kaidah pertama. Ya. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَلَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Nah, jika Anda sudah mengetahui kalau syirik bercampur dengan ibadah, maka syirik itu akan merusak ibadah tersebut dan juga menyebabkan gugurnya semua amalan pelakunya dan menyebabkan pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Di dalam satu larik ini ya teman-teman ya, di dalam satu larik penjelasan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sedang mendeskripsikan bahaya syirik. Dan beliau menyebutkan bahaya syirik itu ada 3. Yaitu apa yang pertama? Anna syirka yufsidul amal. Ya, syirik itu dia merusak amal, teman-teman. Merusak amal. Kemudian ya yufsidul amal, yufsidul ibadah wa yuhbitu al amal. Ya, syirik itu merusak ibadah dan menghapus amal. Kemudian bahaya yang berikutnya, dan ini adalah bahaya yang paling besar, itu apa? Wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam neraka, teman-teman. Nah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merujuk kepada syirik akbar. Apa beliau menulis ini, itu syiriknya jenis syirik apa, teman-teman? Yaitu syirik akbar. Ya, jadi beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ingin spesifik syirik ini syirik akbar, teman-teman. Syirik akbar. Karena kenapa? Karena ya apa? Dia syirik akbar ini memang benar-benar merusak amal, teman-teman. Menjadikan amal itu sia-sia gitu. Ya, persis dengan apa yang beliau katakan. Ya, persis dengan apa yang beliau katakan. Nah, dikarenakan syirik akbar, ya ini kita mempelajari definisi syirik akbar ya teman-teman. Dikarenakan syirik akbar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah memiliki 2 cakupan makna. Yang pertama makna umum, teman-teman. Apa itu makna umum dari syirik akbar? Yaitu adalah ittikhadhu syarik fi rububiyatillah wa uluhiyatihi. Menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah Allah atau uluhiyahnya. Ya. Jadi kita menganggap ada yang lain di dalam rububiyah atau uluhiyah Allah. Itu termasuk syirik akbar yang cakupannya makna umum. Yang cakupannya makna umum. Ya. Nah, rububiyah Allah adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, perbuatan Allah ya, teman-teman ya. Di sini Ana mengambil salah satu contoh, yaitu seperti mengatur dan menguasai alam semesta. Alam semesta ini, teman-teman, 7 langit dan 7 bumi, dan apa yang di antara keduanya itu milik Allah secara umum. Milik Allah secara umum. Ya. Milik Allah secara umum. Yaitu kalau kepemilikan yang umum ya, teman-teman. Jadi al-milkiyah itu ada 2. Al-milkiyatul amah sama al-milkiyatul khosoh. Al-milkiyatul amah ya kepemilikan secara umum, teman-teman. 7 langit, 7 bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu ya milik Allah mutlak. Itu kepemilikan secara umum. Adapun kepemilikan secara khusus yaitu malakna, yaitu apa yang kita miliki. Ya, HP yang Ana miliki itu ya milik Ana, teman-teman. Ya, tidak boleh tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri. Karena kenapa? Karena HP Ana ini termasuk milkiyatun khos.
ya, laptop ana, laptop antum, laptop antuna, itu milkiyatun khos, bukan milkiyatun am. Begitu pula, apa? Pohon mangga milik tetangga, itu milkiyatun khos, teman-teman. Bukan milkiyatul am, bukan, ya. Nah, milkiyatul am itu apa namanya? Salah satu dari pengertian milkiyatul am itu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur dan menguasai alam semesta. Ya, seperti itu. Salah satu makna dari milkiyatul am lillahi taala. Ya. Nah, adapun uluhiyah Allah itu adalah hak penyembahan kepadanya. Nah, contoh dari syirik akbar yang termasuk dari cakupan umum ini, itu contohnya adalah meyakini ada dewa lain yang menguasai belahan bumi atau menyembah selain Allah. Ya, jadi ya sebagaimana yang diyakini oleh beberapa orang di pantai selatan ya teman-teman, bahwasanya pantai selatan itu di, dikuasai oleh ya dikuasai oleh apa namanya Nyi Roro Kidul, atau di sebagian negara itu dikuasai oleh dewa-dewa apa namanya dewa-dewa Yunani ya, Greek goddess ya, atau lainnya. Jika misalkan ini teman-teman ya, jika misalkan ini dijadikan keyakinan dan juga meyakini ya, dan juga uh, jadi keyakinan, maka itu termasuk dari syirik akbar. Kenapa syirik? Kenapa termasuk syirik akbar? Karena ittikhadus syariki fi rububiyyatillahi ta'ala. Ya, mengambil tandingan selain Allah dalam rububiyahnya. Ya. Ya seperti itu teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita kita nggak boleh meyakini bahwasanya di sebelahan bumi, di sebagian belahan bumi itu ada penguasa selain Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu termasuk syirik. Termasuk syirik. Begitupun ketika kita menyembah selain Allah. Ya. Biasanya teman-teman ya, biasanya kalau ada orang yang dia itu biasanya ya teman-teman ya, kalau dia itu sudah terkena syirik dalam rububiyah, dia itu akan tergiring ke syirik dalam uluhiyah. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang meyakini Greek goddess misalkan, ya, atau dewa-dewa Yunani, nanti dia akan menetapkan bahwasanya dewa ini kayak gini, dewa ini kayak gini, dewa ini kayak gini, kayak gitu teman. Seperti itu. Ya. Jadi syirik akbar menurut cakupan umumnya itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Ya, seperti itu. Nah, syirik akbar yang makna khusus itu adalah sorful ibadah awil qasdil kamil li ghairillahi ta'ala. Memalingkan ibadah atau tujuan sempurna dari ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna ini lebih sempit. Ya, makna khusus itu lebih sempit daripada makna umum tadi, teman-teman. Karena kenapa? Karena banyak manusia yang mengakui rububiyah Allah tetapi enggan menyembahnya. Ya, banyak ya. Ini tuh banyak seperti itu. Ya, kondisi orang-orang itu banyak seperti itu ya, teman-teman. Mereka mengakui rububiyah Allah tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan dua pengertian ini itu termasuk syirik akbar, teman-teman. Termasuk syirik akbar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata tentang hakikat syirik, hakikatu syirki billah an yu'badal makhluku kama yu'badullah. Hakikat syirik adalah menyembah makhluk sebagaimana Allah disembah, teman-teman. Ya. Kemarin kan kita sudah menjelaskan ya, teman-teman, bahwasanya sujud itu termasuk dari merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya.
merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengagungkan orang lain dengan seagung-agungnya. Itu sujud, teman-teman. Ya, itu sujud. Dan dan ini sudah dan ini sudah dipraktekkan lama ya, teman-teman ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sampai ya mungkin zaman Nabi Isa mungkin, atau zaman sebelum Nabi Isa. Karena kenapa? Karena di zaman Nabi Yusuf masih masih ada masih ada tradisi sujud sujud hormat, itu masih ada, teman-teman. Ya, masih masih ada. Nah, tapi di zaman Nabi Nabi Muhammad dilarang. Kenapa? Karena ya sujud itu mengandung makna tadi, teman-teman. Mengandung makna kita merendahkan serendah-rendahnya dan kita mengagungkan seagung-agungnya. Itu sujud, teman-teman. Oleh karenanya, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrobu mayakunu al abdu merobbihi fi sujud." Au kama Rasulullah. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang ya keadaan paling dekat seorang hamba kepada Allah itu ketika sujud, ya seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ya teman-teman, yang artinya jika aku diperintahkan untuk sujud, ya jika aku diperintahkan untuk seseorang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Ini sujud hormat ya teman-teman ya, sujud hormat bukan sujud sembah. Sujud hormat aja dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sujud hormat itu lebih diharamkan lagi, ya seperti itu. Nah, kemudian atau mengagungkannya sebagaimana Allah diagungkan. Au yu'azzam kama yu'azzamullah, atau mengagungkan makhluk sebagaimana Allah diagungkan. Ini hakikat syirik, teman-teman. Ya, hakikat syirik. Au yusrafa lahu naw'un min khasaisi ar-rububiyyah wa ilahiyah. Atau memalingkan salah satu bentuk kekhususan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat syirik. Kenapa kenapa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan tiga hal ini, teman-teman, yaitu penyembahan, kemudian pengagungan, sama memalingkan salah satu dari kekhususan rububiyah dan ilahiyah. Karena kita kemarin ya masih ingat, teman-teman, apa definisi secara bahasa tentang syirik? Nah, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Syirik secara bahasa apa? Diddu al-infirad. Ya, syirik secara bahasa itu lawan kata dari sendiri. Jadi syirik itu kita memasang dua tujuan. Kita memasang dua tujuan. Tujuan kepada Allah dan tujuan kepada makhluk. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ya, ini juga kan seperti itu, teman-teman. Menyembah makhluk sebagaimana Allah disembah. Menyembah makhluk tujuan pertama sebagaimana Allah menyembah Allah tujuan pertama, tapi juga menyembah makhluk. Itu kan syirik, teman-teman. Itu kan syirik. Jadi bukan satu tujuan, dua tujuan. Ya, seperti itu. Nah, ya insya Allah paham lah ya. Insya Allah paham ya, teman-teman. Nah, kemudian wa idza tarokal abdu asyirka, ini salah ini ya, teman-teman, salah harokat ini, bukan asyirku ya, tapi asyirka. Wa idza tarokal abdu asyirka kullah sara muwahhidan mukhlishan lillahi fi jami'i ahwalihi. Apabila seorang hamba meninggalkan segala bentuk kesyirikan, maka ia menjadi seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, yang ikhlas karena Allah dalam setiap keadaannya. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya,
dari kesyirikannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dosa, ya, ayat ini membicarakan khusus tentang dosa syirik uluhiyah ya teman-teman ya. Dosa syirik uluhiyah tidak akan diampuni kecuali pelakunya berhenti dan bertaubat. Ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat penjelasan dari para ulama, ya, mereka menemukan bahwasanya jenis syirik itu ada dua, teman-teman. Syirik akbar dan syirik asghar. Ya, di sebagian ulama ada yang mengatakan definisi pembagian syirik itu ada tiga, syirik akbar, asghar, sama syirik khafi. Akan tetapi yang paling banyak di apa di dilakukan, ya, atau paling banyak yang dipakai oleh para ulama itu pembagiannya ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Ya, di dalam Al-Quran itu ada penyebutan dua syirik itu, teman-teman. Wah, maksudnya bukan asyirkul akbar secara konteks, enggak ya. Tapi apa? Tapi di dalam Al-Quran itu disebutkan dampak atau akibat dua syirik ini, ya, syirik akbar dan syirik asghar. Nah, tadi kita sudah mempelajari syirik akbar ya teman-teman. Sekarang kita mempelajari syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah kullu wasilatin au dzari'atin naha anha syar'u wa tu'addi lil wuqu' fi syirkil akbar. Setiap sarana atau jalan yang dilarang syariat yang dapat mengantarkan seseorang pada syirik akbar, syirik besar, ya. Au kullu ma warada fi nusus tasmiyatuhu syirkan walam yablugh hatta syirkil akbar. Atau perbuatan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, yang disebut syirik namun belum mencapai derajat syirik besar. Nah, jadi pembedanya teman-teman, pembedanya antara syirik akbar dan syirik asghar di dalam nas, ya, di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, itu biasanya kalau syirik asghar, teman-teman, itu ada ancamannya. Itu ada ancamannya. Ya, itu ada ancamannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu mayyusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Ini kan ada ancamannya, teman-teman. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga. Berarti ini syirik apa? Hah? Syirik apa ini? Oh, Hafsah. Ini syirik akbar apa asghar? Akbar. Kenapa akbar? Karena sampai diharamkan baginya surga. Ahsanti, barakallah. Karena biasanya kalau syirik akbar itu langsung ada balasannya atau ancamannya. Kalau syirik asghar nggak ada, teman-teman. Syirik asghar nggak. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Nah, ini syirik apa? Hah? Okyanti. Halo, Okyanti? Nggak ada jawaban ya. Oh, Rara. Ayo dijawab lah, teman-teman. Oh, Suci. Syirik kecil Ustaz, Kenapa syirik kecil? karena karena Nah, karena mereka bersumpah. karena tidak disebutkan ancamannya. Nah, ya, jadi pembedanya gitu, teman-teman. Pembedanya antara syirik akbar dan syirik asghar di dalam nas. Kalau syirik akbar itu biasanya disebutin ancaman, ya, langsung disebutin dampak, langsung disebutin balasannya, teman-teman, ya, seperti itu. Nah,
contoh dari syirik asghar itu ya riak kecil ya teman-teman. Riak yang kecil. Kalau riak yang besar itu termasuknya syirik akbar. Karena kenapa? Karena riak besar itu adalah sorfu al-qasdil kamil li ghairillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah ya. Tadi ya, teman-teman, dalilnya tadi man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Kemudian atau ucapan kalau bukan karena Allah dan kamu. Ini juga yang sering ngetren ya, teman-teman ya. Yang sering ngetren di zaman sekarang ini ya. Di zaman sekarang itu ngetren mereka itu bilang semesta. Kalaulah semesta mengizinkan, kalaulah angin tidak berhembus, itu ucapan syirik, teman-teman. Itu ucapan syirik. Ya. Enggak kayak gini, apa kontribusi semesta dalam kehidupan Anda itu apa? Apa? Hah? Alam semesta ini kan hanya apa? Hanya berjalan sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ketika apa namanya? Ketika ada angin ya, itu Rasulullah mengajarkan doa. Karena kenapa? Karena angin angin yang ribut angin yang ribut. Angin topan atau angin apa itu tuh angin itu hanya menjalankan takdir, teman-teman. Hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bukan 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 malah bukan malah eh, apa namanya? Bukan malah semesta tidak merestui hubungan kita. Syirik itu perkataan syirik, teman-teman. Sekali lagi itu perkataan syirik. Ya, jangan dibiasakan. Jangan FOMO lah ya. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan ya. Itu perkataan syirik. Nah, nah, pembahasan yang berikutnya, teman-teman, itu adalah perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ini dalam hal apa? Balasan. Ini dalam hal balasan. Balasan di akhirat dan di dunia. Ya. Kalau tadi kan kita bahas syirik akbar dan syirik asghar di dalam nas ya, teman-teman ya. Perbedaannya itu apa dan apa. Nah, ini perbedaan syirik akbar dan syirik asghar apa namanya? Di sisi dampaknya, teman-teman. Di sisi dampaknya atau balasannya di dunia dan di akhirat. Nah, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, teman-teman. Seseorang ketika dia melakukan syirik akbar, maka dia menjadi kafir. Menjadi kafir. Ya. Keluar dari Islam. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia mengerjakan dosa besar yang paling tinggi. Dosa besar yang paling tinggi itu syirik asghar, teman-teman. Baru 7 dosa yang membinasakan. Ya. Enggak. Dosa atau 7 dosa yang membinasakan itu pertamanya apa? Syirik. Pertamanya syirik. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, ini syiriknya apa, teman-teman? Syirik akbar apa asghar? Ayo, siapa yang menjawab? Ini ayat-ayat ini syirik akbar apa asghar? Hafsah mau jawab? Asghar. Yakin? Ini ada ancamannya loh. Oh iya, akbar. Akbar, ya. Jadi anak akan mengajari antum
wajhu dalil ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman. Karena yang pas waktu itu pernah daftar ya daftar lamaran ya teman-teman ya. Lamaran kerja di Malang teman-teman. Di apa tuh? Piat tuh apa? Al-Irsyad. Al-Irsyad Malang di Batu. Nah, pada waktu itu teman-teman kan eh, kalian kalau kalian kalau mendaftar kerja di sana itu apa ininya teman-teman? Apa sih? Google Form-nya itu ada enam halaman teman-teman. Asli. Dan itu 6 halaman itu ya biodata, kemudian apa namanya visi misi kan yang pas kemarin kan anak kan eh, ngelamar jadi guru kan teman-teman itu ditanyain visi misi ngajar antum apa yang antum ingin dari ngajar tuh apa yang antum ingin ya maksudnya outcome-nya lah income-nya itu antum mau apa outcome-nya itu antum mau apa. Nah, kemudian yang ketiga itu ini teman-teman, apa? Pertanyaan umum. Ya, pertanyaan seputar Indonesia, teman-teman. Pertanyaan seputar Indonesia, kapan Indonesia merdeka? Kemudian sebutkan nama-nama presiden. Habis itu sebutkan Pancasila. Nah, yang keempat itu permasalahan akidah, teman-teman. Halaman keempat dari apa? Dari kemarin yang anak apa namanya? Yang anak lamar itu pertanyaan akidah teman-teman. Dan salah satu dari pertanyaannya bagaimana menurut Anda tentang sumpah selain Allah? Itu syirik atau bukan? Anak jawab syirik asghar. Anak ditanya teman-teman. Anak anak ditanya pas waktu anak di Malang, anak datang teman-teman ke pondoknya, ya ke pondok Al Irsyad. Anak didatangi teman-teman. Anak datang ke pondoknya, kemudian ditanyai oleh salah satu ustadz di situ. Salah satu ustadz di situ eh, jawab nanya ke anak kayak gini. Ustadz Fikri ya, anak pakai nama Fikri ya teman-teman ya. Ustadz Fikri, eh ikhtartum di Google Form au ujibtum au ajabtum di Google Form anna al halaf bi ghairillah minasyirkil asghar. Bayin dzalik. Aduh, anak disuruh anak disuruh jelasin loh teman-teman. Anak disuruh jelasin. Anak pas waktu itu masih ngeblank teman-teman, masih belum tahu apa perbedaannya gitu. Ya, anak pada waktu itu masih belum tahu perbedaannya. Nah di sini, nah, di sini anak akan mengajari antum cara apa namanya menjelaskan dari ayat ini kenapa ayat ini membicarakan syirik akbar, kenapa hadis ini membicarakan syirik asghar, kenapa dari mana apa namanya ayat ini diambil hukum ini, dari mana hadis ini diambil dari hukum ini, ya seperti itu teman-teman. Agar ilmiah dan juga nggak ngeblank ya teman-teman ya, nggak nge nggak ngeblank. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain. Nah, ketahuilah, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Maka para sahabat berkata, iya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala al isyraku billah, mempersekutukan Allah atau berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Oke. Al isyraku billah di dalam hadis ini itu mengacu ke syirik akbar apa asghar? Hmm, siapa yang mau jawab?
Siapa yang mau jawab? Andre? Anta ma'i, Andre? Au mazilta fil idarak? Au mazilta fil amal? Ya, ini di dalam hadis ini dia masuknya membicarakannya syirik asgar ya, teman-teman. Ini membicarakan syirik asgar. Karena ada dua alasan. Pertama, dia tidak disebutin ancamannya ya, teman-teman ya. Ini tuh potongan hadis, teman-teman. Ini tuh potongan hadis. Lengkap hadis ini ya. Jadi kan wa uququl walidain. Kemudian Pak rawi, anak lupa sahabat yang meriwayatkan ini siapa? Anak lupa, teman-teman. Nah, sahabat ini berkata wakana muttaqian. Tsumma jalasa faqala al-qaulu zur. Pada waktu Nabi berkata seperti ini, itu pada waktu itu beliau dalam keadaan nyender, teman-teman. Kemudian beliau duduk, kemudian pas waktu beliau duduk itu beliau bilang al-qaulu zur. Jadi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu ada 3. Syirik, durhaka kepada orang tua, sama apa? Al-qaulu zur, perkataan yang keji. Ya. Kemudian sahabat ini berkata, Nabi itu selalu mengulangi perkataan ini sampai kita bergumam atau sampai kita berkata laitahu sakata. Ya, semoga Nabi diam. Nah, di sini kan nggak ada disebutin ini, teman-teman. Nggak disebutin ancaman dari al-isyraku billahnya itu apa. Berarti dia itu masuknya syirik asghar. Kemudian yang kedua, nah yang kedua itu disandingkan dengan uququl walidain. Yang mana uququl walidain dan juga al-qaulu zur itu bab apa? Muamalah. Bab muamalah. Ya. Bab muamalah. Kalau syirik akbar tuh khusus, teman-teman. Syirik akbar itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu khusus untuk keyakinan. Ya, jadi satu ayat atau potongan ayat itu membicarakan keyakinan. Titik. Nggak ada apa namanya? Nggak ada muamalah yang lain. Ya, nggak ada muamalah yang lain. Kecuali jika menyangkut tentang kekafiran dari milah-milah tertentu, dari agama-agama tertentu seperti Yahudi, Nasrani, itu disebutkan muamalah. Itu disebutkan muamalah. Tapi zat syiriknya ya atau apa namanya? Dampak atau dosa syiriknya itu biasanya itu di dalam satu ayat sendiri, teman-teman. Tanpa ada muamalahnya. Seperti itu. Nah, berarti ini masuknya ke dalam syirik asghar. Nah, ya jadi syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, teman-teman. Ya. Pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kemudian yang kedua, syirik akbar menghapus seluruh amalan jika pelakunya tidak bertaubat. Bayangin ya, teman-teman ya. Bayangin kalau misalkan ada orang dia tuh 60 tahun, teman-teman. Atau mungkin 70 tahun, tapi di akhir hayatnya dia tuh naudzubillah ya, teman-teman ya, murtad. Jadi berbuat syirik gitu, ya Allah. Itu selama dia kurang lebih 60 tahunan atau 70 tahunan beramal itu sia-sia, teman-teman. Sia-sia, asli. Ya, syirik akbar itu menghapus seluruh amalan, teman-teman. Menghapus seluruh amalan. Ya. Itu ya, ngeri nggak sih? Sedangkan syirik asghar hanya menghapus dan merusak amalan yang dicampuri saja. Pada saat itu aja, teman-teman. Ya, itu kalau syirik asghar. Kalau syirik akbar semuanya, teman-teman. Ya, semuanya kereset atau semuanya kehapus. Kalau syirik asghar hanya amalan itu saja. Ya, seperti itu.
Dalilnya apa? Dalilnya, aduh ini ini anak belum 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 ngasih terjemahan lagi. Nah, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Nah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi selainmu, apa wahyu Allah ini? Lain asyrakta layah batanna amaluk. Dan jika kamu melakukan kesyirikan, ya, maka akan terhapus semua amalannya. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini Allah sebutin dua dampak, teman-teman, atau dua balasan dari, nah, ini maksudnya syirik apa? Akbar apa asghar? Nah, maksudnya syirik apa ini? Oh, Hafsah, masuknya syirik apa? Ini tolong ya teman-teman, kalau misalkan anak 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 tanya itu dijawab ya. Nah, ini termasuk syirik apa? Asghar apa akbar? Termasuk syirik akbar ya. Termasuk syirik akbar. Ya, konsekuensinya syirik akbar itu ada dua. Konsekuensi di dunia, dia akan dihapuskan amalannya. Konsekuensi di akhirat, dia akan menjadi orang yang rugi. Walaupun di dunia dia orang kaya, teman-teman, tapi di akhirat dia orang rugi. Ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini dalil dari syirik akbar, yaitu menghapus seluruh amalan jika pelakunya tidak bertaubat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang beramal demi selain Allah, ya, idza jama'allahul awwalin wal akhirina yaumal qiyamah liyaumin la raiba fi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillah. Oh ya, man kana asyraka fi amalin amilahu lillah. Ini kayaknya, oh ya, amilahu lillah. Falyatlub thawbahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka'i 'anil. Nah, apabila Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, maka akan ada seorang penyeru berkata, barang siapa yang mempersekutukan selain Allah dalam suatu amal yang dia kerjakan untuk Allah, hendaklah ia meminta pahalanya kepada selain Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, sehingga tidak membutuhkan sesuatu apapun dan tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan selainnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, seperti itu. Nah, ya, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, hadis ini itu menceritakan syirik asghar, teman-teman. Menceritakan syirik asghar. Ya, menceritakan syirik asghar. Nah, kenapa? Karena ini syirik asghar, teman-teman. karena ini apa? Karena ini dia tidak ada ancamannya ya, teman-teman ya. Ini tidak ada ancaman. Di dalam hadis ini nggak ada ancamannya ya, teman-teman ya. Nggak ada ancaman di sini. Ya, tidak ada ancaman. Tapi di sini adanya tahdid. Apa tuh tahdid? Ya, tahdid ancaman sih. Tidak ada balasan yang langsung gitu loh, teman-teman. Tapi adanya ancaman ya. Jadi faliyatlub thawbahu min indi ghairillah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian C, pelaku syirik akbar diharamkan masuk surga dan kekal di dalam neraka. Sedangkan pelaku syirik asghar itu statusnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah untuk diampuni langsung atau diazab dulu di neraka. Ya, ini dari apa yang Ana tulis ini, teman-teman, itu rujukannya di
Islam Web ya, rujukannya di Islam Web dan beberapa penjelasan dari para ulama ya. Ana terkadang menukil pendapat dari Islam Web, Alukah Web, ya Alukah Web, kemudian webnya Syekh bin Bas dan lain-lain ya teman-teman ya. Ya jadi status dari orang yang meninggal di atas syirik asghar itu tahta masyiatillah teman-teman. Nah, adapun orang yang meninggal di atas syirik akbar maka fix final ya teman-teman ya, fix final dia diharamkan masuk surga. Nauzubillah. Nauzubillah. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini jelas ya, ini syirik akbar ya teman-teman ya. Karena ada 4 sisi. Karena ada 3 sisi aja lah, 3 sisi. Ya, 3 sisi. Sisi pertama itu ayat ini menceritakan tentang keyakinan. Ya, keyakinan. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya Isa itu adalah Allah, maka dia kafir. Kafir. Ya, kemudian sisi yang kedua disebutin balasannya. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sisi yang ketiga satu ayat ini ya, ayat Al-Maidah ayat ke-72 dari surat Al-Maidah itu hanya menceritakan keyakinan, tidak ada muamalahnya di sini, teman. Ya, tidak ada dosa muamalah, hanya keyakinannya. Ini yang ana maksud tadi, teman-teman. Ini yang ana maksudkan tadi, ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Berarti orang-orang Nasrani, jangan ragu teman-teman. Orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Jangan ragu. Karena apa? Karena ini sudah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Ya, seperti itu. Nah, ya ini kita telah mempelajari tentang dampak ya, teman-teman. Dampak atau balasan syirik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Tentulah Anda akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting bagi Anda ketahui atau pelajari adalah masalah ini. Yaitu apa? Masalah syirik, teman-teman. Masalah syirik. Ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Ya, jadi gini. Ketika Anda membaca ulang, ya, matan qawaidul arba, ya, itu matan qawaidul arba terkhusus di 4 kaedahnya ya teman-teman ya. Itu secara spesifik teman-teman, secara spesifik dan secara tekstual itu 4 kaedah itu membahas tentang syirik saja. Membahas tentang syirik saja. Ya, meskipun matan qawaidul arba secara tekstual membahas kaidah tentang syirik. Iya teman-teman. Membahas tentang kaidah syirik. Baca. Kalau nggak percaya 4 kaidah ini membahas tentang syirik saja, baca. Ya. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak membahas ana tauhid salasah. Itu nggak kayak gitu, nggak teman-teman. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak membahas wa anna al-murad fil qaidah al-ula takriru tauhid. Itu nggak ada pembahasan kayak gitu.
Ya, jadi secara spesifik dan secara tekstual, matan qawaidul arba, 4 kaidah itu membahas tentang syirik saja. Tapi apakah sampai di situ, teman-teman? Tidak. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya tauhid juga dipelajari, ya, tauhid juga dipelajari di sana. Karena sesuatu akan menjadi jelas jika disandingkan dengan lawannya. Ya, orang bakhil, ya, orang bakhil mesti ada orang yang nggak bakhil, teman-teman. Ya, orang bejat, ya, orang buruk, pasti ada orang yang nggak buruk, pasti. Karena apa? Karena lawan itu pasti ada kebalikannya, pasti ada kebalikannya. Syirik berarti kebalikannya apa? Tauhid. Jika kita mempelajari syirik berarti, oh, tauhid itu berarti ini, gitu, teman-teman. Ya, seperti itu. Al-Mutanabbi berkata, apa ini? Wa nazimuhum wa bihim arafna fadlahu wa bididdiha tatab. Ini kayaknya salah cetakan ini ya, teman-teman. Kalau yang anak hafal itu wa bididdiha tubayyinul asya'u. Tapi di sini tatabayyana. Ini salah ya, teman-teman ya. Ini salah ya. Nanti anak revisi. Wa bididdiha tubayyinul asya'u. Ya. Dan kami juga menyebutkan lawan-lawan mereka. Dan dengan adanya mereka, lawan-lawan itu, kita mengetahui keutamaan mereka. Iya, iyalah teman-teman. Raja itu lawannya siapa? Raja itu lawannya siapa? Hah? Ya lawannya orang jahat. Ya. Raja itu lawannya penjahat. Ya, seperti itu. Maka dengan adanya penjahat berarti dia tuh menunjukkan keutamaan orang yang dizalimi, ya. Adanya maling berarti dia tuh menunjukkan adanya apa, teman-teman? Keutamaan, ya. Keutamaannya apa? Berarti ada orang kaya. Berarti ada orang kaya. Ya iyalah, maling itu kan nggak akan mencuri orang miskin, teman-teman. Maling itu nyolongnya di mana? Orang kaya aja. Ya. Karena kenapa? Karena ya maling itu tahu, oh, orang kaya itu ada keutamaannya. Seperti itu. Ya. Jadi lawan dia itu mengandung 2 unsur. Berarti unsur pertama dia tuh ada keutamaan dari pihak seberang. Ya, ada keutamaan dari pihak seberang. Wabididdiha tubayyinul asya'u. Ya, karena dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Ya. Ketika kita mempelajari syirik, maka hakikatnya kita tuh mempelajari tauhid juga, teman-teman. Ya, mempelajari tauhid juga. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yudarikani." Manusia atau para sahabat dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan agar aku terhindar darinya. Maka ketika kita mempelajari syirik akbar dan juga syirik asghar, itu harapannya apa? Agar kita terhindar dari keduanya, teman-teman. Bukan berarti malah kita melakukan, bukan. Ya, seperti itu. Kita mempelajari bohong, kita mempelajari apa namanya? Kalau di kepolisian itu mereka tuh mempelajari ini, teman-teman. Mempelajari apa? Jenis-jenis sabu, ya. Jenis-jenis sabu, terus habis itu jenis-jenis pembunuhan. Untuk apa? Harusnya itu untuk bisa mengungkapkan kejahatan, teman-teman. Seharusnya. Tapi kalau misalkan ada yang menyalahgunakan, ya falahu dzalik, ya, teman-teman, ya. Falahu dzalik. Nah, maka seperti itu, ya. Dengan kita mempelajari keburukan, itu kita diharapkan tidak melakukan keburukan tersebut
dan bisa memperingati orang lain dari keburukan tersebut. Nah, ya kita mempelajari keburukan di sini kalau di sini dipelajarinya syirik, tujuannya agar kita membentengi diri agar tidak terjerumus. Ya. Kemudian beliau berkata, la'allallah an yukhlisoka, ya, atau di sini disebutnya an yukhlisoka min hadhihi asyabakah wa hiya asyirku billah alladzi qala ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semoga dengannya Allah berkenan, ya. Semoga dengan kita mempelajari syirik ini Allah membebaskan kita dari jaring kesyirikan, ya. Ya, yaitu syirik akbar ya, teman-teman ya. Syirik akbar dan asghar. Yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi ayat ini menjelaskan dua keadaan ya, teman-teman. Keadaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik akbar. Kemudian yang kedua, apa? Dan dia mengampuni selain dosa syirik akbar bagi yang dikehendaki. Berarti apa? Tahta masyiah. Tahta masyiatihi. Ya sesuai kehendak Allah. Ya kalau misalkan ada orang yang dia itu nanti di hari kiamat membawa dosa kemudian Allah ampuni, ya nggak masalah. Ya nggak masalah, teman-teman. Nggak masalah. Karena kenapa? Karena itu tahta masyiah. Kemudian misalkan ada orang yang dia tuh melakukan dosa berat, kemudian dia, misalkan ada dua orang nih, dia satunya tuh dua-duanya itu melakukan dosa berat, tapi satunya langsung diampuni, satunya dicemplungin ke neraka dulu. Ya itu terserah Allah, teman-teman. Ngapain kita mempermasalahkan, ngapain gitu? Kan itu kan tahta masyiah. Itu kan tahta masyiatillah. Ya terserah Allah dong. Ya. Nah, Allah yang Maha Pengampun kok. Ya, seperti itu. Kecuali beberapa dosa yang dia tuh tidak akan diampuni ya, teman-teman ya. Yang pertama dosa sesama manusia. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sesama manusia? Ya nanti akan diketemukan, teman-teman. Nanti akan diketemukan dengan orang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua dosa apa, teman-teman? Dosa hutang. Nggak dosa sih sebenarnya, hutang nggak dosa sih. Ya, tapi hutang itu termasuk yang tidak teman-teman, yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengumpamakan syirik itu seperti jaring, teman-teman. Seperti jaring. Kenapa? Ya, karena jaring itu kan sifat ikatannya kuat, teman-teman. Seseorang tidak akan bisa lepas dari jeratan jaring itu sampai ia benar-benar meninggalkan kesyirikan tersebut 100%. Jika masih tersisa, jaring itu akan menariknya kembali ke dalam kebiasaan syirik. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang dia itu belum move on ya, belum terbebas 100% dari syirik, teman-teman. Ya, bisa jadi dia itu akan kembali. Bisa jadi dia itu akan kembali ke kebiasaan syiriknya dahulu. Bisa jadi. Karena kenapa? Karena syirik itu seperti jaring. Kalau dia itu sudah nangkep, ya udah. Kecuali dia itu benar-benar bisa menerobos, bisa keluar secara total dari jaring tersebut. Ya. Ya, ini ada ya nanti ya. Nanti ingetin ya, teman-teman. Nanti ingetin anak di kaidah ketiga ada contohnya. Ada contohnya. Kenapa kesyirikan ini disebut jaring oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ingetin anak ya, teman-teman ya. Ingetin anak. Tulis di note HP kalian ya. Nah, dan juga kalimat ini, teman-teman, itu merupakan bentuk doa tulus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar pembaca diselamatkan oleh Allah dari bahaya syirik.
Ya, jadi di matan Qawaidul Arba ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan pembaca 3 doa ya teman-teman ya. 5. Pertama doa yang di muqaddimah, kemudian yang selanjutnya i'lam arsyadakallahu li ta'atih 4, sama ini la'alallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah 5. Bayangkan teman-teman, satu buku 5 doa. Kurang baik apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, teman-teman? Kurang baik apa? Ya, seperti itu. Nah, ini sudah jam 5 teman-teman. Ini mau dilanjutin nggak? Apa nanti? Nah, mau dilanjutin nggak? Nah, mau dilanjutin nggak? Oke, kita lanjutin Masih bentar ya. banyak nggak Ustadz? Apa? Masih banyak nggak Ustadz? Enggak sih, ini udah. Oh, ini halaman keempat. Berarti setelahnya ini, teman. Gimana? Lanjutin ya? Boleh. Boleh. Oke. Kemudian ini adalah kaidah pertama, teman-teman. Kaidah pertama dari kitab Qawaidul Arba. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahallahu fi kitabih al-qaidatul ula. Anta lama annal kuffar alladzi qatalahum Rasulullah yuqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Ini 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 mungkin kalau di sebagian naskah huwal khaliq ar-razik, teman-teman. Ada tambahan ar-razik. Terus al-mudabbir. Tapi di naskah yang ana tulis di sini nggak ada ar-raziknya ya. Tapi maknanya sama, di makna wahid. Di makna wahid. Wa anna dzalika lam yudakhilhum fil Islam. Pengetahuan tentang syirik itu bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Jadi pemahaman tauhid dan syirik itu sifatnya apa, teman-teman? Tauqifiyah. Ya, hanya bisa didapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seperti itu. Nah, kaidah pertama, Anda perlu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah meyakini bahwa Allah Ta'ala satu-satunya pencipta dan pengatur segala urusan. Namun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam ajaran Islam. Ya. Jadi kita bahas secara makna globalnya aja ya teman-teman ya. Makna global dari kaidah pertama ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menegaskan bahwa sekedar pengakuan terhadap tauhid rububiyah, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam, itu belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, kita lihat rukun Islam, teman-teman. Kita lihat rukun Islam. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Di dalam syahadat itu disebutkan ilah, teman-teman. Sesembahan. Bukan apa? Bukan khaliq, bukan razik, bukan mudabbir. Ya. Lafaz syahadat itu ilah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sesembahan. Jadi hanya Allah sajalah sesembahan yang benar. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang dia tuh mengakui bahwasanya Allah itu mengatur alam semesta, pencipta, pemberi rezeki dan yang lainnya, itu tidak cukup, teman-teman. Tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena syahadat kita tuh ilah, bukan khaliq, bukan razik, bukan mudabbir. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena kaum kafir Quraisy, bahkan kaum terdahulu pun mengakui hal tersebut. Orang kafir Quraisy, ya, yang mana mereka itu sebelum diutusnya Rasulullah itu adalah kaum jahiliyah, kaum orang-orang bodoh, ya. Kemudian di saat Rasulullah diutus pun mereka masih kafir, ya. Mereka kafirnya bukan karena rububiyah, teman-teman.
Mereka kafirnya karena uluhiyah, ya. Mereka kafirnya dari celah uluhiyah, bukan celah rububiyah, ya. Namun status mereka masih disebut musyrik, teman-teman, dan diperangi oleh para nabi alaihimussalam dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka memalingkan ibadah uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman tentang kaum Tsamud, teman-teman. Kaum Tsamud ini di surat An-Naml ya, ayat 49. Qalu taqasamu billah. Nah, mereka kaum Tsamud aja mengenal Allah loh, teman-teman. Ya. Kaum Tsamud aja tuh mengenal Allah loh. Qalu taqasamu billah. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah. Tapi hakikatnya mereka muslim enggak? Enggak. Mereka tahu Allah, teman-teman. Mereka tahu. Kaum Tsamud itu tahu. Oh, ada nama Allah tuh tahu. Tapi mereka musyrik. Mereka kafir. Dan bentuk lengkap ayat ini, mereka bersumpah dengan nama Allah untuk membunuh Nabi Soleh, teman-teman. Ya, qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlah. Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya. kurang buruk apa coba? Ya. Begitu pula di surat Yunus ayat 31 yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bawakan ini, ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Fakul afala tatakun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Ini semua kan rububiyah, teman-teman. Ini semua kan rububiyah. Ini semua kan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka tidak akan menjawab Lata, mereka tidak akan menjawab Uzza, mereka nggak akan menjawab Manat, tuh nggak akan, teman-teman. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan fakul afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat ini secara gamblang memperlihatkan pengakuan rububiyah dari kaum musyrikin Quraisy. Salam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka, kaum musyrikin, itu tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Jadi di dalam diri mereka itu terkumpul dua sifat, teman-teman. Di dalam diri mereka itu terkumpul dua sifat. Pertama, sifat mengakui rububiyah dan sifat syirik. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya Allah tuh Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur, tapi mereka menyembahnya siapa? Menyembahnya siapa? Lata. Selain Allah ya, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Ya. Seperti itu, teman-teman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Nah, Ana mau ngasih penegasan, teman-teman, di sini ya. Ana mau ngasih penegasan. Jika orang yang mengakui bahwasanya Allah itu adalah yang Maha Pemberi rezeki, ya, yang Maha Pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta, itu aja kalau misalkan dia menyembah selain Allah itu disebut musyrik, disebut kafir, apalagi orang yang tidak mengakui hal tersebut, itu lebih dahsyat, itu lebih dalam kafirnya, teman-teman. Itu lebih dalam kafir dan syiriknya. Ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu ingin menegaskan, teman-teman.
dan ingin membantah orang-orang yang menganggap bahwasanya pengakuan seseorang tentang tauhid rububiyah itu sudah cukup untuk dia Islam, untuk dia masuk ke dalam Islam. Berarti konsekuensinya kalau misalkan ini benar teman-teman, berarti konsekuensinya satu bumi ini Muslim dong. Tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Di Yunani orang-orang menganggap apa? Dewa-dewa ya yang mengatur alam semesta. Kemudian ada orang-orang lain yang mengatakan bahwasanya Tuhan mereka itu cahaya dan kegelapan. Ya. Jadi tidak semua ya teman-teman ya. Jadi tidak semua orang yang mengaku tauhid rububiyah itu otomatis masuk ke dalam Islam. Tidak semua. Ya, tidak semua. Ya ada ya kayak gitu ya teman-teman ya. Tidak semua. Dan berarti di dalam kaidah pertama ini juga itu disebutkan bahwasanya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Maka jika kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu ya, yang pengatur alam semesta, menciptakan segala sesuatu, maka kita harus menyembahnya. Ya, menyembahnya. Nah, itu makna globalnya ya, teman-teman. Sekarang ini sudah mau maghrib. Jadi kita akhiri ya. Jadi kita akhiri. Mohon maaf teman-teman, mungkin ini kelebihan ya, 1 jam lebih. Untuk akidah kita tiadakan pertanyaan ya teman-teman. Kalau misalkan mau bertanya silakan di grup ya, silakan di grup. Nah, tatin di doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.